Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Dea Amalia Tahir dengan stambuk F121222012 dari program studi S1 Teknik Geologi Universitas Tadulako. Jadi pada video kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Petroleum System, yang mana video ini merupakan tugas mata kuliah Geologi Minyak dan Gas Bumi. Nah, adapun outline atau pembahasan kita pada video kali ini, yang pertama itu ada source rock yang membahas bagaimana peranan batuan induk dalam petroleum system dan bagaimana proses terbentuk serta tipe kerogen pada batuan ini yang akan mempengaruhi kualitas source rock. Lalu kita juga akan membahas tentang reservoir, apa saja yang dimaksud dengan reservoir dan syarat suatu lapisan batuan untuk menjadi suatu reservoir. Lalu berikutnya ada migrasi dan akumulasi dari hidrokarbon. Kita akan membahas tentang bagaimana proses terakumulasinya hidrokarbon pada reservoir. Dan juga akan membahas tentang seal rock atau batuan penutup dan bagaimana peranannya dalam cekungan hidrokarbon. Dan yang terakhir akan membahas tentang trap atau jebakan, bagaimana jenis-jenisnya dan juga cara terbentuknya. Baiklah teman-teman, sebelum membahas lebih lanjut, terlebih dahulu kita bahas apa sih itu petroleum system. Jadi menurut Magon dan Dow, sistem petroleum sendiri adalah kesatuan geologi yang terdiri dari elemen-elemen yang berfungsi secara bersamaan untuk menghasilkan dan mengakumulasi hidrokarbon dalam jebakan yang dapat dieksploitasi. Untuk elemen-elemennya itu sendiri terdiri dari source rock, reservoir, migrasi dan akumulasi, dan juga dari shale rock, yang masing-masing dari poin itu akan kita bahas lebih lanjut. Baik, masuk ke pembahasan tentang source rock atau batuan induk. Definisi dari source rock sendiri itu adalah batuan yang dapat menghasilkan minyak dan gas bumi atau hidrokarbon. Dapat kita lihat dari gambar yang bersumber dari petroshine.com ini bahwa source rock itu dapat dibagi menjadi beberapa tipe berdasarkan kandungan kerogennya. Kerogen sendiri merupakan kualitas dari hidrokarbon organik yang terendapkan dalam batuan source rock tersebut. Nah, kerogen ini yang nantinya akan menentukan hidrokarbon yang akan dibentuk. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa kerogen tipe 1 itu merupakan kerogen yang terbentuk dari alga dan sehingga dia terbentuk di marine dan dia menghasilkan minyak. Untuk kerogen tipe 2 dia terbentuk di marine sediment, berasal dari plankton dan juga alga, bisa campuran antara plankton dan alga. Dia akan menghasilkan minyak dan gas. Untuk kerogen tipe 3 yang terbentuk di daratan karena berasal dari tumbuhan daratan yang akan menghasilkan gas dan juga air. Dan kerogen tipe terakhir yaitu tipe 4 yang telah mengalami oksidasi sebelum terendapkan, sehingga kandungan karbon telah terurai sebelum terendapkan, sehingga dia kemungkinan besar tidak akan menghasilkan hidrokarbon. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa ada kadar ekonomis untuk dilakukannya penambangan minyak ini, yaitu kadar kerogennya itu harus di atas 0,5%. Lanjut ke bagaimana cara source rock ini terbentuk. Telah dibahas sebelumnya bahwa source rock dapat dibagi menjadi beberapa bagian tergantung jenis kerogennya. Source rock adalah sedimen yang kaya akan material organik yang mungkin telah terdeposit dalam berbagai lingkungan termasuk deep water marine, lacustrine, dan delta. Lingkungan-lingkungan pembentukan ini juga yang turut mempengaruhi kualitas kerogennya. Nah, masuk di bagian reservoir. Reservoir sendiri adalah bagian dari formasi geologi yang memiliki sifat fisik dan petrofisik yang memungkinkan penyimpanan serta aliran minyak dan gas bumi. Menurut Sack Lambert tahun 2007.
Jadi dapat kita ketahui bahwa reservoir ini adalah tempat minyak bermigrasi yang berada di bawah tanah. Kebanyakan reservoir itu berupa batu pasir karena batu pasir ini memiliki banyak ruang di dalam dirinya untuk menjebak minyak seperti spons. Karena alasan inilah batu pasir menjadi batu reservoir yang paling umum. Nah, dapat kita lihat dari gambar ini ada satu jebakan hidrokarbon yang merupakan jebakan struktural, ya, anti-clean petroleum trap. Dapat kita lihat bahwa dalam satu jebakan hidrokarbon tidak hanya mengandung satu jenis fluida, dan fluida-fluida ini terpisah dikarenakan adanya perbedaan massa jenis. Dapat kita lihat bahwa fluida gas itu berada di atas minyak dan juga air. Nah, reservoir ini terbentuk dari endapan pasir ataupun karbonat yang mengalami pemadatan dan penyemanan menjadi batuan yang lebih padat. Proses lanjut seperti diagenesis dan juga tektonik dapat meningkatkan porositas dan permeabilitasnya. Jika sifat ini tetap terjaga, maka batuan tersebut akan memenuhi syarat untuk menyimpan dan mengalirkan hidrokarbon sebagai lapisan reservoir. Nah, dapat kita ketahui bahwa syarat utama sebuah lapisan batuan untuk menjadi lapisan reservoir itu adalah memiliki porositas dan juga permeabilitas yang baik, sehingga hidrokarbon dapat tersimpan dan juga dapat bermigrasi dengan baik pada lapisan tersebut. Nah, di bagian migrasi dan akumulasi hidrokarbon, migrasi hidrokarbon sendiri adalah pergerakan minyak dan gas dari batuan sumber ke reservoir melalui jalur permeabel. Akumulasi hidrokarbon terjadi ketika hidrokarbon terperangkap dalam reservoir oleh jebakan batuan penyekat, sehingga akan mencegah kebocoran ke permukaan. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa hidrokarbon akan berpindah dari batuan induk di bawah sini dikarenakan adanya perbedaan tekanan dan juga fluida itu akan bergerak melalui pori batuan ataupun seperti yang ada di gambar ini seperti sesar untuk menuju lapisan reservoir dan terakumulasi di reservoir. Migrasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu migrasi primer dan migrasi sekunder. Dari gambar di sini kita lihat bahwa migrasi primer itu merupakan perpindahan hidrokarbon dari batuan induk ke celah di sekitarnya, sehingga dia akan terjadi dalam skala kecil dan didorong karena adanya tekanan berlebih dari bawah dan juga dari lapisan batuan yang ada di atasnya, sehingga fluida akan bergerak melalui pori-pori batuan. Untuk migrasi sekunder sendiri merupakan perpindahan hidrokarbon dari batuan induk ke perangkap atau trap melalui batuan reservoir. Jaraknya lebih jauh dan didorong oleh gaya apung dan gradien tekan. Nah, seal rock. Seal rock sendiri adalah batuan penutup yang merupakan lapisan batuan impermeable yang mencegah hidrokarbon bermigrasi dan memungkinkan hidrokarbon tetap berada di reservoir. Jadi batuan penutup ini akan berada di atas reservoir rock yang karena dia bersifat impermeable sehingga hidrokarbon ini tidak dapat keluar dari jebakan yang telah dibentuk di reservoir. Trap atau jebakan. Menurut Tissot dan Ouellet, trap adalah struktur geologi yang memungkinkan akumulasi hidrokarbon dengan adanya lapisan impermeable atau yang telah dibahas tadi, shale rock, yang mencegah migrasi lebih lanjut. Jadi jebakan juga memegang peranan yang sangat penting dalam petroleum system, yang mana jebakan ini akan menjaga hidrokarbon tidak keluar dari reservoir sehingga hidrokarbon tersebut dapat dimanfaatkan. Nah, jebakan sendiri memiliki beberapa jenis. Secara garis besar, jebakan dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu
jebakan struktural, jebakan stratigrafi, dan juga kombinasi dari kedua jenis jebakan tersebut. Masing-masing dari jenis jebakan ini berperan penting dalam eksplorasi minyak dan gas. Untuk jebakan struktural, merupakan jebakan yang terbentuk akibat adanya lipatan atau patahan pada batuan, atau adanya deformasi pada lapisan batuan. Jebakan struktur sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu fault atau lipatan yang akan terbentuk akibat adanya tekanan tektonik yang menyebabkan lapisan batuan melipat sehingga minyak dan gas akan terperangkap di puncak lipatan atau anticline yang tertutup oleh lapisan impermeable. Yang kedua itu ada fault atau sesar yang terjadi akibat pergerakan bumi yang menyebabkan pergeseran lapisan batuan. Nah, ketika sesar menciptakan zona kedap atau biasa disebut fault zone, hidrokarbon dapat terperangkap di salah satu sisi sesar yang kedap itu. Seperti pada gambar ini, di bagian sini kan tercipta fault zone sehingga hidrokarbon akan berkumpul di salah satu sisi sesar. Yang bagian berikutnya piercement atau penetrasi. Jebakan ini disebabkan oleh intrusi garam ataupun lumpur yang menembus lapisan batuan. Hidrokarbon terperangkap di sekitar struktur intrusi ini. Dan yang terakhir itu ada kombinasi antara lipatan dan sesar. Bisa dilihat itu akan membentuk jebakan hidrokarbon yang lebih kompleks. Hidrokarbon akan terperangkap di zona melipatan dan sesar saling berinteraksi, memberikan lebih banyak peluang akumulasi untuk hidrokarbon. Jebakan stratigrafi adalah jebakan yang disebabkan oleh adanya perubahan fasies sedimen atau penyebaran batuan penyekat. Untuk jebakan stratigrafi sendiri juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada ini, fasies change, yang dimana hidrokarbon terperangkap akibat perubahan jenis batuan secara lateral atau adanya perubahan fasies di lapisan batuan, itu akan menimbulkan satu jebakan. Lalu di bawahnya ada depositional pinch out. Reservoir yang menipis akan terjepit oleh batuan kedap yang akan menjebak hidrokarbon di bagian ujungnya. Lalu di bagian B ada buried depositional relief, yang mana di reef atau terumbu karang berpori tertutup batuan kedap yang akan menyimpan hidrokarbon. Lalu ada juga di bagian tengah itu ada Aeolian dune, yaitu bukit pasir yang terkubur yang memiliki porositas tinggi yang menjadi jebakan hidrokarbon. Lalu ada yang terakhir itu submarine fan loop, yang merupakan endapan kipas bawah laut dengan pasir berpori yang akan berfungsi sebagai penahan hidrokarbon atau reservoir. Perangkap ini sulit dikenali tetapi penting dalam eksplorasi minyak dan gas karena lalu ada jebakan kombinasi yang merupakan kombinasi antara jebakan struktural dan juga jebakan stratigrafi. Yang pertama itu ada anticline atau lipatan anticline. Ini sebenarnya sudah dibahas tadi. Yang masuk dalam jebakan struktural, di mana perangkap tersebut karena lipatan batuan terbentuk cembung ke atas. Nanti hidrokarbon akan terakumulasi di puncaknya dan tertahan oleh lapisan kedap yang ada di atasnya. Lalu ada salt dome atau dom garam. Ya, terbentuk akibat intrusi garam yang naik ke atas dan mendesak batuan di sekitarnya. Ada fault atau sesar, itu sudah juga dijelaskan tadi. Ada reef atau terumbu karang yang terbentuk dari batuan karbonat berpori yang dihasilkan oleh pertumbuhan terumbu karang. Hidrokarbon akan terperangkap dalam pori-pori karbonat yang tertutup oleh batuan kedap. Nah, yang berikutnya itu adalah jebakan yang terbentuk karena unconformity atau ketidakselarasan. Ini bisa terjadi akibat erosi ataupun deformasi pada lapisan batuan yang menciptakan batas ketidakselarasan. Kalau di sini kita lihat ketidakselarasan itu berupa angular
conformity. Lalu ada pinch out atau penjepitan formasi. Tadi juga sudah sempat dibahas bahwa ini merupakan perangkap yang terjadi saat lapisan reservoir menipis dan hilang di antara batuan kedap hidrokarbon tetap bisa terjebak di antara lapisan yang menjepitnya. Di bagian ujung sini masih bisa menampung hidrokarbon. Nah, itu tadi materi tentang petroleum system. Saya Diamelia Tahir pamit undur diri. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye guys. Jangan lupa follow, like.